Pemirsa, jamu tradisional memang tengah naik daun di masa pandemi COVID-19 karena mengkonsumsi jamu dipercaya mampu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, ada penjual jamu yang punya cara unik berjualan dan viral di media sosial. Inilah aksi Putri Ayu di Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Sambil menggelar dagangannya, ia pun melantunkan lagu-lagu, menghibur setiap pembeli serta para pedagang pasar. Sesekali ia pun mempromosikan jamu buatannya kepada siapa saja yang tengah melintas. Bukan tanpa alasan, Putri Ayu nekat bernyanyi di tengah keramaian. Cara ini dianggap ampuh mendongkrak penjualan jamu setiap hari. Tak kurang 75 botol jamu laku perharinya. Satu botol besar jamu ia jual seharga Rp12.000, sementara botol kecil seharga Rp6.000. Berjualan jamu sambil melantunkan lagu ia pilih untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Apalagi sang suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara ketiga anaknya butuh biaya pendidikan. Saya jualan jamu sudah 18 tahun, job nyanyi nggak ada. Kemudian pelanggannya ambiar semua, sekolah libur, gereja libur, masjid libur. Sementara anak-anak butuh makan, butuh biaya sekolah. Gaya jualan yang unik dan nekat ini ternyata didukung oleh para pedagang di Pasar Peterongan, Semarang. Mereka mengaku terhibur dan tidak hanya itu, rasa jamu Putri Ayu pun juga dinilai enak. Iya. Jamunya rasanya enak. Ya. Dengan gaya jualan seperti ini gimana, Bu? Baik, kita bagus, menghibur. Ilmu mengolah jamu Putri pelajari secara otodidak dan dari membaca sejumlah buku. Biasanya selain berjualan jamu, Putri juga melakoni pekerjaan sebagai penyanyi. Namun akibat pandemi COVID-19, ia pun sepi job. Tak hilang akal, ia pun memadukan kepiawaiannya bernyanyi untuk mendongkrak penjualan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Syafa suka beli tas nggak? Suka, apalagi kalau dibeliin. Dibeliin oleh siapa? Fandi mungkin mau beliin? Nah, ini saya ajak Syafa beli tas di tangan Desi Esterina, pemirsa. Limbah plastik mampu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Desi mengubah limbah plastik yang menjadi masalah menjadi sebuah tas yang berkualitas, bahkan mampu dijual sampai ke Singapura dan Australia. Tas-tas ini cantik bukan? Anda tahu nggak apa bahan dasar dari tas-tas cantik ini? Rupanya, tas cantik ini berasal dari sampah yang tidak berguna, yaitu limbah plastik yang selalu menjadi masalah. Berbagai jenis aksesoris fashion dan tas keren bergaya milenial ini milik Desi Esterina, warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berusia 28 tahun. Karya Desi ini telah dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia hingga luar negeri seperti Australia dan Singapura. Berawal dari hobi, Desi mulai mencoba membuat berbagai macam aksesoris fashion, lalu diikuti bazar. Perilaku kreatif Desi tentu saja membantu mengurangi limbah plastik yang selalu menjadi masalah. Dibantu 8 orang karyawan, Desi mengumpulkan sampah plastik dari pengepul sampah di sekitar Ambarawa. Usai dibersihkan, plastik ini digunting hingga berbentuk panjang menyerupai tali. Plastik berbentuk tali inilah kemudian dirajut hingga membentuk pola tertentu sesuai keinginan. Ya, pemirsa, kita akan bergabung ke Kemenkumham. Ini di sana tengah berlangsung konferensi pers oleh Mahfud MD terkait dengan status hukum dari Front Pembela Islam. Mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya, maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwakili, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipesan lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada
Menkumham Profesor Dr. Yasona Hamunangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo Jone Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. S.P. Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI. Kemudian Kepala KSP Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP. Kemudian ada Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Ahmad. Kemudian ada Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Umar Syarif Hiari, Profesor Edi Umar Syarif Hiari, untuk membacakan SKB ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 220/4780 tahun 2020
nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3-12 angka Romawi 2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menimbang A. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. B. Bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. C. Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/00/010/D-3 angka Romawi /4 angka Romawi /2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. D. Bahwa kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf G, pasal 6 huruf F, pasal 21 huruf B dan D, pasal 59 ayat 3 huruf A, C dan D, pasal 59 ayat 4 huruf C, dan pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. F.
bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. G. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Mengingat 1. Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. 4. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5430, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/11 tanggal 23 Desember 2014 memutuskan, menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum negara kesatuan